Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priliana dari Prodi Ilmu Politik NIM F01220002 kelas A angkatan 2022. Baik, saya akan menjelaskan tentang pendidikan karakter dan anti korupsi. Kata korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu korupsi atau corruptus. Menurut para ahli bahasa, korupsi berasal dari kata corrumere, suatu kata dari bahasa Latin yang lebih tua. Kata tersebut kemudian menurunkan istilah korupsi, korup, bahasa Inggris, korupsi Prancis, koruptor atau korupsi Belanda, dan korupsi Indonesia. Korupsi adalah menggunakan kewenangan publik untuk mendapatkan keuntungan atau manfaat individu. Ada pula yang menyebut korupsi adalah mengambil bagian yang bukan menjadi haknya. Definisi lain, korupsi adalah mengambil secara tidak jujur, perbendaharaan milik publik, atau barang yang diadakan dari pajak yang menampilkan masyarakat untuk kepentingan memperkaya dirinya sendiri. Korupsi juga berarti tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi suatu jabatan secara sengaja untuk memperoleh keuntungan berupa status kekayaan atau uang untuk perorangan, keluarga dekat, atau kelompok sendiri. Adapun ciri-ciri korupsi. Menurut Evi Hartani Sri dalam bukunya menyebutkan bahwa ciri-ciri korupsi adalah yang pertama, suatu pengkhianatan terhadap kepercayaan, seseorang yang diberikan amanah seperti pemimpin yang menyalahgunakan izinnya untuk kepentingan pribadi, golongan, atau kelompoknya. Yang kedua, penipuan terhadap badan pemerintah, lembaga swasta, atau masyarakat umumnya usaha untuk mendapatkan kepentingan dengan mengutamakan suatu lembaga tertentu sebagai penipuan yang diperoleh hadiah undian dari suatu perusahaan, padahal perusahaan yang sebenarnya tidak mengadakan undian. Yang ketiga, dengan sengaja melalaikan kepentingan umum untuk kepentingan khusus, contohnya mengalihkan anggaran keuangan yang seharusnya untuk kegiatan sosial ternyata digunakan untuk kegiatan kampanye partai politik. Yang keempat, dilakukan dengan rahasia, kecuali dalam keadaan di mana orang-orang yang berkuasa atau bawahannya tidak perlu membuat rencana atau korupsi, biasanya diadakan secara tersembunyi untuk menghilangkan jejak penyimpangan yang dilakukannya. Dan yang kelima, melibatkan lebih dari satu orang atau pihak. Beberapa jenis korupsi melibatkan adanya pemberi dan penerima. Yang keenam, adanya kewajiban dan keuntungan bersama dalam bentuk uang atau yang lain. Pemberi dan penerima suap pada dasarnya bertujuan mengambil keuntungan bersama. Dan yang ketujuh, terpusatnya kegiatan korupsi pada mereka yang mengkehendaki keputusan yang pasti dan mereka yang dapat mempengaruhinya. Pemberian suap pada perkara yang menyangkut petinggi Mahkamah Konstitusi bertujuan mempengaruhi keputusannya. Dan yang terakhir, adanya usaha untuk menutupi perbuatan korupsi dalam bentuk pengusahaan hukum. Adapun faktor penyebab korupsi, banyak faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi, baik berasal dari dalam diri atau dari pelaku luar. Faktor penyebab korupsi, baik yang pertama itu faktor politik. Politik merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Hal ini dapat dilihat ketika terjadi instabilitas politik, kepentingan politik para penumpang kekuasaan, bahkan ketika merebut dan mempertahankan kekuasaan. Kedua, faktor ekonomi. Faktor ekonomi juga memberikan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Hal ini dapat dijelaskan dari pendapatan atau gaji yang tidak dapat mencukupi kebutuhan. Yang kelima, faktor organisasi. Organisasi dalam hal ini adalah organisasi yang luas, termasuk dalam pengorbanan lingkungan menyebut organisasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.